Siang tadi ratusan pelayat mengantar jenazah Prada Luki Namo ke peristirahatan terakhirnya. Meski sudah dimakamkan, keluarga Prada Luki tetap menagih keadilan dan pengusutan kasus yang transparan. Doa penuh hikmat dan haru mengalun mengiringi ibadah pemakaman Prada Luki Namo yang digelar di rumah duka di Kota Raja Kupang, NTT. Ibadah pemakaman yang dipimpin oleh Pendeta Leni Walurungu ini berlangsung pada pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan inilah prosesi tutup peti yang penuh haru dan tangis. Pihak keluarga menjelaskan pemakaman baru bisa dilakukan hari ini atas alasan menunggu kehadiran kakak Prada Luki yang bekerja di ND. Usai ibadah pemakaman, jenazah Prada Luki Namo dibawa menuju tempat pemakaman umum Kapadala, Kelurahan Air Nona, Kota Raja. Warga Luki terus mendorong pimpinan TNI mengusut tuntas penyebab kematian anaknya yang kuat diduga akibat penganiayaan oleh seniornya. Pihak keluarga terus memperjuangkan keadilan untuk Prada Luki Namo. Lewat panggilan video terakhir, Ibu Prada Luki menceritakan anaknya mengalami luka berat akibat cambukan para senior. Prada Luki Namo, anggota TNI yang bertugas di Wakangi Meri Kabupaten Nagekeo, NTT, harus kehilangan nyawa lantaran diduga jadi korban penganiayaan oleh para seniornya. Ayah korban menuntut penganiaya anaknya dicopot dari keanggotaan TNI dan dihukum mati. Cuma dua buat anak saya, hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan, tentara saya lepas. Saudara yang sentuh beta, ingat ya, hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Ibu kandung Prada Luki Namo juga terus memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Lewat panggilan video terakhir, ia menceritakan anaknya mengalami luka berat akibat cambukan para senior, dan hal itulah yang menjadi alasan Prada Luki melarikan diri. Kenapa jadi dengan mama saya dicambuk sama senior? Seniornya siapa pencambuk kamu? Mama dan si Intel yang mulai sebut-sebut. Tapi dan si Intel itu sudah saya lihat tidak ada namanya, tapi dia sebut dan si Intel juga pukul nama. Itu menurut versinya Luki yang sebut namanya itu. Merespons kasus yang memilukan ini, pihak TNI menjelaskan telah memeriksa 20 orang prajurit, di mana 4 diantaranya ditahan. Jika terbukti menganiaya, para pelaku terancam dicopot. Pangdam merasa kecewa terhadap kejadian ini. Beliau sanksi terberatnya bisa saja dipecat, tapi nanti kita lihat kadar dari kesalahan. Kita tetap memegang teguh hukum, kita tetap menjunjung tinggi hukum. Termasuk yang 4 orang itu kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Belum tentu 4 orang itu bersalah. Sebelumnya, pihak keluarga membeberkan ditemukan banyak luka lebam hingga sayatan di sekujur tubuh Prada Luki. Ayahnya, yang juga merupakan anggota TNI aktif, sempat meminta 2 rumah sakit untuk mengautopsi jenazah anaknya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Metro TV. Ya, sudah bergabung mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBAIS Soleman B. Ponto dan analis militer yang juga Ketua Sentra Inisiatif Al-Araf, Mas Aal. Pak Soleman, selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore, Mas Kevin. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Primetime News. Saya mau ke Pak Soleman dulu ya. Pak Soleman, ada sederet kasus
kekerasan yang terjadi di lingkungan TNI yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya. Menurut Anda kenapa kemudian hal ini kerap terjadi di lingkungan TNI, Pak Soleman? Begini, memang ada kalanya itu ada satu budaya di tempat di kita ya militer, begitu ada yang baru masuk, istilah dulu itu perpeloncoan, dipeloncolah seperti itu. Tapi ini sepertinya sudah terlewat, sudah melewati batas. Jadi hal begitu itu ada batas-batasnya yang harus dijaga betul. Nah, dengan adanya ini, memang ini harus ada tindakan yang tegas agar supaya apa? Hal yang begini jangan terulang lagi. Hal yang biasa tetapi ini menjadi luar biasa karena mengakibatkan orang ini sampai meninggal seperti itu sudah kelewatan, begitu. Mas Aal, apakah ini memang sudah membudaya di lingkungan TNI sehingga kemudian kali ini bentuk di budaya itu, baik itu pendisiplinan ataupun itu pendidikan bahasanya itu sekarang kebablasan begitu, Mas Aal? Ya, terima kasih Mas Kevin. Pertama saya ingin mengucapkan turut berduka yang mendalam ke keluarga korban di Kupang ya. Karena menurut saya ini sesuatu yang memprihatinkan. Dan lebih memprihatinkan lagi lah Mas Kevin tadi sudah menyebutkan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Di mana senioritas melakukan kekerasan terhadap juniornya seperti yang terjadi di Kupang atau sebelumnya di beberapa tempat di tahun 2023, 2021 itu sama peristiwa yang mengakibatkan kematian. Nah, dalam konteks itu saya ingin mengatakan ini bukan sesuatu hal yang dipandang sebelah mata, ini ada soal serius di dalam organisasi yang kemudian mengakibatkan berulangnya terjadi kasus-kasus seperti ini. Tentu banyak faktor yang bisa menyebabkan hal-hal ini terjadi. Tadi Pak Ponto sudah menjelaskan terkait dengan proses kayak spek dan sebagainya, tapi menurut saya ada 4 hal yang perlu dilihat. Pertama, memang ada culture yang cenderung tidak baik di dalam penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap juniornya yang mengakibatkan terjadinya kematian. Harusnya kekerasan itu digunakan oleh militer sebagai alat perang untuk menghadapi musuh, bukan untuk menghadapi juniornya yang ataupun menghadapi sesama anggota TNI sendiri gitu. Ataupun juga dalam menghadapi warga sipil itu tidak dibenarkan seperti apa yang terjadi di Medan yang hanya mendapatkan vonis 2,5 tahun dan itu jelas melukai rasa keadilan masyarakat itu. Dan beberapa kasus sebelumnya di Deli Serdang juga sama. Jadi kekerasan dan kultur militeristik ini ternyata masih ada dan terjadi dan mengakibatkan terjadinya kematian seperti di Kupang, seperti di beberapa tempat di Medan, dan korbannya bisa anggota militer sendiri dan juga warga sipil. Oleh karena ini ada persoalan yang harus diselesaikan dalam sistem pendidikan, dalam psikotes, dan lain sebagainya untuk merubah kultur tadi itu. Yang kedua adalah soal leadership, Mas Kevin. Ya tentu faktor kepemimpinan menjadi pengaruh. Harus ada evaluasi terhadap pemimpin di sana untuk mengecek bagaimana melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, kontrol terhadap anak buahnya. Tentu leadership menjadi faktor pengaruh. Yang ketiga adalah sistem pengawasan ya. Sistem pengawasan yang lemah juga mempengaruhi persoalan ini. Dan yang keempat adalah sistem penghukuman. Kalau sistem penghukumannya hanya memberikan hukuman yang ringan, 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, padahal kasusnya adalah kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kematian, tentu peristiwa-peristiwa ini akan kembali terulang. Kenapa? Karena ada persepsi yang menganggap ya kekerasan-kekerasan seperti ini hukumannya ringan, tak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Ini 4 soal yang menurut saya perlu dilihat dalam beberapa rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oknum militer yang mengakibatkan korban baik anggota militer seperti di Kupang atau mengakibatkan warga sipil seperti di Medan, di Deli Serdang, dan di beberapa tempat lainnya. Ya, Pak Soleman, menurut Anda kenapa kemudian hal ini susah untuk dihentikan di lingkungan TNI? Bukan susah, hanya niat aja saya kira. Jadi saya sependapat dengan Pak Al-Araf tadi, memang ini dengan terjadinya berkali-kali, maka ini sudah harus betul-betul menjadi perhatian bagi pimpinan TNI. Saya sependapat juga hukuman yang ringan itu juga mengakibatkan orang itu bisa berbuat suka-suka hati. Lalu tanggung jawab atasan. Kalau ini peleton, komandan peletonnya juga harus mendapatkan hukuman. Karena apa? Beliau tidak memperhatikan anak buahnya. Perlindungan sesama anak buah itu juga harus ada. Betul, kita juga dulu saya juga merasakan bagaimana juga ada
pentaatan seperti itu ya, bagaimana ada boleh dibilang apakah perpeloncoan, tetapi itu dalam batas. Batas itu bisa ada apabila diawasi oleh atasan dengan baik. Dengan hal ini saya sudah bisa menilai bahwa atasannya tidak mengawasi dengan baik. Sehingga akibatnya terjadilah seperti ini. Nah, ini seharusnya sudah menjadi alarm bagi militer supaya diperhatikan apakah ini dari rekrutmennya, apakah pengawasan ke dalam, ini sudah harus diperhatikan. Kalau tidak akan terjadi balas dendam terus-menerus. Apalagi tadi itu orang tuanya dari militer juga. Nah, untuk militer ini harus keras. Kalau seperti ini maka hukumannya harus keras. Kalau hukumannya hukum-hukuman, ya kita akan memelihara macan yang bisa menggigit siapa aja nanti. Betul, saya sependapat apa yang dikatakan Pak Laraf. Semoga didengar ini yang para pimpinan yang ada di militer sana. Kalau tidak nanti ini akan berulang. Dan sangat disayangkan bagaimana sudah susah-susah dilatih, susah-susah dipilih, lalu mati sia-sia hanya karena untuk sekedar. Itu kan hanya sekedar untuk memperlihatkan bagaimana budaya yang ada di dalam. Tapi kalau budaya sudah merusak seperti ini harus dievaluasi kembali. Ini peringatan bagi para pemimpinnya. Jangan hanya jadi pemimpin, habis itu ditinggal pergi anak buahnya begitu saja. Ya, saya kira atasannya juga. Kalau kita ke kasusnya sendiri ya, kalau kasusnya sendiri itu sudah ada 20 prajurit TNI yang diperiksa, 4 ditangkap. Ini jumlahnya banyak sekali, bahkan keluarga mengatakan sebetulnya harusnya ada 20 yang kemudian sudah langsung ditangkap karena pelaku kekerasan terhadap Prada Luki ini sangat banyak begitu. Kenapa kemudian bisa segitu banyak orang melakukan kekerasan terhadap seseorang yang baru bergabung kurang lebih selama 2-3 bulan? Pengawasannya siapa? Siapa kemudian harus bertanggung jawab untuk mengawasi supaya kemudian tidak ada kekerasan yang berlebihan? Kebablasan itu tadi, Pak Soleman. Ya paling dekat dengan peleton, komandan peleton itu yang paling dekat dengan mereka-mereka Prada ini komandan peleton. Jadi kalau di sini saya bisa melihat bahwa komandan peleton tidak mengawasi sama sekali sehingga sesama anak buah ini bisa saling gigit-gigitan. Kalau diawasi mereka tidak akan gigit-gigitan. Gigit-gigitan seperti ini adalah hal yang biasa memang, tetapi harus ada pengawasan, harus ada batas. Tapi ini kan batas dilewati. Artinya tidak ada pengawasan, maka yang atas pun ini harus ikut bertanggung jawab. Kalau tidak ada, maka ke depan akan berulang kembali. Begitu. Oke, Mas Aal, sebenarnya kalau betul-betul terbukti ya ada puluhan orang yang terlibat dalam kasus kekerasan ini, sanksi seperti apa yang pantas untuk diberikan kepada mereka ini? Ya, pertama kita harus mendukung orang tua dan keluarga korban di dalam memperjuangkan keadilan dalam kasus ini. Karena keadilan dalam penyelesaian kasus ini menjadi penting untuk memastikan sebuah kepastian hukum itu sendiri. Dalam kerangka itu, memang hak keluarga untuk memproses hukum kasus ini dan juga negara harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Gak bisa lari dari persoalan ini. Apa yang terjadi? Tentu pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus menjadi penting. Memang TNI sudah melakukan proses secara internal investigasi terhadap kasus ini, tapi buat saya tidak cukup peran-peran eksternal seperti misalkan Komisi 1 DPR untuk melakukan pengawasan di dalam pengecekan kasus ini menjadi sangat penting, Mas. Sebagian anggota DPR sudah meminta dan mendesak Panglima untuk meminta agar kasus ini diselesaikan secara transparan dan akuntabel, sehingga keadilan bagi keluarga korban menjadi terpenuhi. Itu hal yang sangat penting gitu. Tapi pada sisi lain saya juga minta anggota DPR untuk memastikan keadilan korban buat keluarga korban yang terjadi di Medan gitu ya, yang sedang juga memperjuangkan karena menganggap vonis peradilan militer yang 2,5 tahun tidak memenuhi rasa keadilan buat korban. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah tentu buat saya ini menjadi pelajaran rentetan-rentetan kekerasan oknum militer terhadap warga sipil atau terhadap anggota TNI ini untuk DPR segera menjalankan mandat TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 serta Undang-Undang TNI 34 2004 dalam kerangka reformasi peradilan militer. Di dalam pasal 65 Undang-Undang TNI disebutkan bahwa kalau anggota militer terlibat hukum pelanggaran hukum militer, maka diadili dalam peradilan militer. Kalau pelanggaran hukum tindak pidana hukum umum, maka diadili di peradilan umum.
Nah, hal ini harus direalisasikan dengan cara apa? Mereformasi Undang-Undang Nomor 3199 tentang peradilan militer. Nah, demikian karena dalam pasal peradilan Undang-Undang TNI 34 2004, implementasi pasal 65 itu hanya bisa berlaku jika dan kalau Undang-Undang Peradilan Militer dirubah. Sehingga DPR penting untuk melakukan reformasi peradilan militer karena menjadi mandat TAP MPR 67 2000 dan Undang-Undang TNI 34 2004. Sehingga kasus-kasus yang melibatkan oknum militer yang mengakibatkan kematian, pembunuhan, atau penganiayaan terhadap warga sipil atau anggota militer sendiri, itu bisa diadili dalam mekanisme peradilan umum dengan menggunakan mekanisme reformasi peradilan militer. Ini tentu menjadi PR ke depan dalam rangka memastikan proses peradilan yang baik dan adil. Ya, Pak Soleman, terakhir bagaimana cara terbaik untuk memberikan keadilan untuk keluarga, Pak Soleman? Ya, seperti yang dikatakan Pak Laraf tadi, bahwa hukumannya itu harus sesuai dengan apa yang perbuatannya. Jadi jangan sampai ada tersirat di situ ada upaya untuk melindungi. Sebenarnya perlindungan kalau untuk merusak kan ini jadi rusak. Sehingga harapan saya bagi para pengambil keputusan betul-betul ini diatur atau dihukum dengan sesuai aturan yang ada. Jangan diringan-ringankan. Hukumannya biasanya itu diperberat. Ya. Kalau tadi seperti tadi pembunuhan hanya 2 tahun, ya bagaimana itu pembunuhan 2 tahun? Sehingga minimal apa yang diatur di KUHP pembunuhan itu berapa itu dipenuhi. Sehingga rasa keadilan dari keluarga, rasa keadilan dari saudara-saudara itu terpenuhi. Jadi jangan sampai kita hanya melihat ini anggota sendiri kemudian dibiarkan begitu aja. Ini tidak bisa. Sekarang ini sudah saatnya agar supaya tentara ini juga punya tanggung jawab terhadap nyawa. Bukan anggota sendiri disiksa seperti itu. Dan kalau ini dibiarkan, ke dalam saja sudah begitu, keluar apalagi. Dan ini tidak bisa kalau tidak ada atasannya. Atasannya harus ikut bertanggung jawab. Supaya apa? Atasannya akan menjaga keberlangsungan. Kalau tidak, ya akan begini terus. Kita sayang TNI, tapi TNI juga harus betul-betul merubah diri supaya patut untuk disayangi. Baik, semoga proses pengungkapannya berlangsung transparan, keluarga diberikan keadilan dan para pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Pak Soleman, Mas Al, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.